Kalau mobil mungkin mengendarai mobil ini seperti dream come true kali ya. Karena yang tadi gue bilang berkali-kali, kalau mimpi dari seorang petrolhead itu adalah bisa mengendarai formula. Kita udah mau ngeluarin launching terbaru batch 3 teman-teman. Ini tinggal dikit banget sih. Nggak sampai 5 lagi ya Wir ya, bajunya ya. Tuh, jadi cepat-cepat aja. Siapa cepat dia dapat. Buat kalian yang penasaran, mobil sekelas Formula ini bisa ditebus dengan harga berapa sih di Indonesia ini? Kita pertama ke pembuatannya dulu. Kalian kalau pertama kali dari SPK, kalian akan mendapatkan mobil 8 bulan setelah SPK teman-teman. Dan untuk base price dari mobilnya adalah halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Dialed Indonesia di Dialed Vlog. Nah, Dialed Vlog kali ini berbeda dari Dialed Vlog biasanya. Karena gue diberi kesempatan sama TDA Luxury Toys untuk nge-review si BAC Mono ini. Buat teman-teman yang nggak tahu TDA Luxury Toys ada di mana, TDA Luxury Toys ada di Jalan Keramat Raya, di atas selatan. Gitu. Nah, ini di sini dilengkapi atau dipenuhi sama mobil-mobil yang cakep-cakep. Bisa dibilang kalau nggak mobil baru yang luxury atau mobil yang retro tapi yang pasti top of the line gitu. Nah, salah satu mobil top of the line dari TDA Luxury Toys ini adalah si BAC Mono ini. Buat teman-teman yang nggak tahu BAC Mono itu apa, BAC Mono itu adalah Briggs Automotive Company yang didirikan sama Ian Daniel Briggs tahun 2012 dari Liverpool, Inggris gitu. Nah, ini adalah mobil yang bisa dibilang terinspirasi sama Formula 3 gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat dari desainnya pun sangat amat mirip dengan mobil Formula yang dilengkapi sama bodi karbon dan sasis tubular yang berbahan niobium gitu. Dan sasisnya ini bahannya sebenarnya bisa digunakan yang biasa digunakan di pesawat gitu teman-teman. Jadi untuk sasis dan bodinya ini sangat bener-bener top of the line deh. Jadi kalau menurut gue nih mobil ini diciptakan hanya untuk para petrolhead yang memang suka dengan mobil. Soalnya gini, kalau mau kita yang suka mobil itu, yang paling tinggi itu pencapaiannya itu adalah Formula, teman-teman. Dan mobil ini, ya ini adalah replika dari Formula 3 yang road legal. Karena mobil ini adalah mobil single seater pertama yang road legal. Kita mulai dari eksterior dulu teman-teman. Eksteriornya ini yang tadi gue udah bilang, semuanya full karbon. Dan yang paling menarik dari mobilnya adalah ada tagline namanya one of a kind. Jadi kalau teman-teman beli mobil ini nggak akan ada yang sama gitu. Jadi teman-teman harus bisa personalisasi sendiri. Karena ini mobil ini semuanya full bespoke atau full bisa customize menurut kemauan teman-teman. Jadi misalnya, oke, gue maunya karbonnya merah ya, terus strippingnya hitam, bisa. Atau enggak yang kayak gini, karbonnya biru, strippingnya kuning, itu bisa. Jadi, dan yang kayak gini hanya akan keluar satu. Jadi tahu nih, teman-teman akan tahu, oh ini mobilnya mobil si ini nih. Karena desainnya akan hanya one of a kind. Itu adalah tagline yang menarik dari si BAC Mono, one of a kind. Jadi nggak akan ada yang sama. Untuk strippingnya, dia juga bisa bikin bespoke untuk livery. Jadi misalnya teman-teman, oke, gue maunya bikin livery dari produk gue. Misalnya kita Elite, kita maunya ini branding Elite, bisa. Tinggal kirim desainnya ke tim dari BAC, lalu akan dibikinin mobil kalian, si BAC Mono ini sesuai dengan kemauan kalian, gitu. Terus yang tadi dibilang full karbon, teman-teman. Jadi mobil ini enteng banget. Mobil ini hanya 580 kilo. Bayangin teman-teman, 580 kilo. Estilo aja beratnya 1130. Dan ini bisa dibilang setengahnya dari Agya.
Nah, yang tadi gue bilang, mobil ini kan road legal nih teman-teman. Ini adalah mobil single seater pertama yang road legal. Kenapa? Karena mobil ini sudah dilengkapi fitur-fitur yang memang harusnya ada di mobil road legal. Seperti lampu depan, sen, lampu kecil juga ada. Karena kalau kita ke belakang, di sampingnya juga ada lampu sen juga. Untuk saat dia belok, mobil yang di belakang tahu nih dia belok mau kemana. Karena fendernya gede, lampu belakangnya nggak kelihatan. Lalu, lampu rem. Desain lampu remnya sih bisa dibilang sangat futuristik dan keren banget. Terus ke belakang, di sini ada reflektor saat malam jadi bisa kelihatan. Terus di sini ada lampu rem dan ini lampu sen. Dan yang menarik ada lampu fog light. Jadi benar-benar aura formulanya tuh terasa banget. Gitu. Terus kalau untuk bodinya yang tadi gue bilang, karena ini one of a kind, jadi nggak akan ada yang sama. Mobil ini ada yang non glossy karbon ya, karena ini full karbon teman-teman. Kenapa bisa 580 kilo? Karena ini full karbon bodinya. Dari mulai ini yang non glossy dan ini yang glossy-nya. Jadi yang tadi gue bilang one of a kind, karena mobil ini akan ada cuma satu, karbon biru dengan stripping kuning. Jadi kalau teman-teman mau punya ini, teman-teman silakan pilih desain sendiri. Jadi itu akan terkenal dengan mobil kalian sendiri. Lalu kita lari ke sasisnya, gitu. Sasis yang tadi gue bilang tubular, full. Karena mobil ini seperti mobil F1. Kalau teman-teman bisa bilang kayak Tamiya bentuknya, gitu. Sasisnya full tubular dengan teknologi neobium yang biasa digunakan di pesawat terbang, gitu. Jadi pokoknya semua di mobil ini it's all about lightweight. Jadi mobil ini gimana caranya seenteng mungkin, gitu. Sama mesinnya ini 2500 cc yang dicun sama Cosworth, menghasilkan 305 horsepower teman-teman, dengan 308 Nm untuk torsinya, gitu. Kalian bayangin 580 kilo dengan 305 horsepower. Kalau kita bandingin lagi sama Estilo itu 1130 kg teman-teman dengan 170 HP. Bayangin. Dan itu udah yang mesin B16A. Jadi kebayang nggak kalau mobil ini dengan 580 kilo dan powernya 305 horsepower. Rasanya kayak gimana? Mesinnya di belakang, 6 percepatan sequential pneumatic yang kalian hanya bisa mengendalikan mobil ini dengan kalau nginjek kopling cuman hanya di bawah 2500 rpm. Di atas 2500 rpm kalian tidak perlu menggunakan kopling. Memang mobil ini didesain untuk track bisa dibilang. Karena mobilnya ya udah balap banget teman-teman, ya kan? Terus kalau untuk mesinnya yang tadi di belakang langsung ini gerak roda belakang teman-teman. Jadi langsung dari mesin ada as roda, langsung powernya didistribusinya secara sempurna langsung ke roda. Jadi teman-teman bisa langsung ngerasain dorongannya dari belakang langsung karena nggak pakai gardan kayak mobil mesinnya di depan. Ini mesin di belakang dan gerak roda belakang. Bayangin 2500 cc doang loh teman-teman, ya kan? Menghasilkan 305 horsepower. Mobil gua aja 2000 cc 256 doang dengan berat yang jauh lebih berat di mobil ini, gitu. Terus di sini desainnya pun memang dari depan itu dibikin bolong teman-teman. Dari sini angin akan masuk dan akan mendinginkan mesin lewat radiator sini, samping kanan kiri itu ada. Jadi memang dari tempat duduknya mesin tuh langsung ada di belakang. Jadi ini angin di sini untuk mendinginkan si mesin. Di sini ada radiator kanan kiri untuk mendinginkan mesinnya. Jadi angin langsung dia tangkap dari depan. Ini bolong teman-teman, langsung masuk ke sini gitu. Dan semuanya bawahnya lagi-lagi karbon, ya kan? Ini sih benar-benar mobil formula yang road legal. Makanya tadi gue bilang, kalau kalian adalah petrolhead, ini adalah mobil yang kalian impikan mungkin dari kecil. Nggak ada petrolhead yang nggak memimpikan bisa mengendarai mobil formula. Dan kalau kalian benar-benar petrolhead, kalian akan bermimpikan mengendarai formula teman-teman. Dan ini adalah mobil formula yang road legal.
Sekarang kita masuk ke kaki-kaki teman-teman. Sektor kaki-kaki. Sektor kaki-kaki ini juga sangat amat menarik. Nggak ada yang nggak menarik dari mobil ini. Semua sektornya itu menarik. Sekarang kita bahas kaki-kaki. Kaki-kakinya sendiri ini menggunakan ban dari Kumho. Teman-teman pasti nanya, kenapa harus Kumho? Karena Kumho-nya sendiri itu ikut turut serta dalam pengembangan si BAC mononya ini. Makanya pakainya pakai bannya dari Kumho. Untuk ban belakangnya itu 245/4017, ya kan? Untuk velgnya ini yang menarik. Velgnya rimnya karbon, teman-teman. Dan palangnya grafin. Gitu. Jadi mobil ini, velg ini lebih enteng 23% dibanding velg yang enteng di pasaran. Jadi ini benar-benar semuanya tentang lightweight. Gitu. Untuk remnya pakai AP Racing. Di sini kelihatan, tapi ini untuk yang spek standarnya. Kalau spek yang tracknya itu karbon keramik AP Racing. Kita tetap menggunakan AP Racing. Kita jalan ke depan. Velg depannya ini juga sama, rimsnya menggunakan karbon dan velgnya menggunakan teknologi grafit. Dan untuk ukuran ban depannya itu 205/4017. Jadi velgnya lebih kecil yang depan dibanding yang belakang. Karena lagi-lagi penggerak roda belakang gitu. Dan yang paling menarik lagi dan yang aura formulanya itu kental banget adalah suspensi, teman-teman. Suspensi ini didesain push rod atau bisa dibilang tiduran seperti mobil formula kebanyakan gitu. Untuk suspensinya dari Aibach untuk mono gitu, untuk BAC mono. Jadi bisa dibilang ini suspensinya fully adjustable. Jadi memang mobil ini bisa dibilang ya untuk track gitu, untuk memuaskan para petrolhead yang memang sangat gue pengen ngerasain pengendara mau ngerasain gimana sih rasanya naik formula tapi di jalan raya ya. Inilah mobilnya dengan teknologi Formula. Itu memang ini yang tadi gue bilang desainnya pakai Formula 3, teman-teman. Jadi memang seperti Formula gitu. Untuk shock belakangnya sama juga kayak depan, tetap dengan konstruksi push rod. Di sini tempatnya dan langsung pegang sama kaki-kaki belakang. Kaki-kaki belakang ini sangat amat banyak ya teman-teman ya untuk si linknya gitu, karena memang mobil ini akan bergeraknya seperti ini doang. Gitu. Ininya suspensi akan menekan ke sana dan linknya akan naik turun. Makanya ada joiner di sini. Gitu. Tapi kalau konstruksinya kayak gini ya, mobil sangat amat stabil dan sangat amat stiff ya, benar. Untuk feel berkendara formulanya akan dapat banget sih teman-teman. Sekarang setelah ini kita akan masuk ke interior. Dan interior ini juga sangat menarik teman-teman, karena interior ini juga bespoke atau bisa disesuaikan dengan kemauan kalian. Dan lagi-lagi one of a kind. Kita masuk ke interiornya. Interiornya ya, biasa ya, single seat. Kokpitnya ini semuanya full bespoke atau bisa disesuaikan. Jadi dari mulai bahannya, dari mulai stitchingnya, dari mulai warnanya. Misalnya teman-teman mau, gue mau dalamnya batik dong, karena Indonesia banget, bisa. Dan yang paling menarik adalah ini disesuaikan untuk kalian, one of a kind. Jadi saat kalian mau beli mobil ini, kalian akan diukur ke sana dari mulai pundak, tangan, kaki, semuanya akan diukur karena akan disesuaikan di kokpit ini. Jadi misalnya gue diukur di mobil ini, saat temen gue yang pakai mobil ini nggak akan bisa seenak saat gue pakai, karena semuanya diukur untuk badan gue. Bukan badan doang teman-teman, sampai tangan pun diukur. Kenapa? Di sini ada setirnya pun bespoke. Jadi setir itu akan disesuaikan dengan genggaman tangan kalian, dari mulai cengkraman ya segala macam. Gila nih. Jadi mobilnya udah kayak pas kalian naik, kalau kalian beli mobil ini pas naik udah, oh ya ini pas, emang dibikin untuk lo gitu. Jadi semuanya akan disesuaikan sama lo gitu. Untuk yang tadi gue bilang, yang menarik lagi, semua yang di sini ini water resistant. Mungkin di sini kan bahannya Alcantara ya teman-teman ya. Mungkin akan dipertanyakan kayak kalau hujan gimana gitu. Kalau hujan gimana? Oh, ini water resistant. Tapi kalau hujan deras ya lebih bijak sih teman-teman naik mobil yang lain aja kali ya, daripada sayang kan. Jadi ini Alcantara semua water resistant. Jadi misalnya kalian kehujanan di jalan pun nggak ada masalah. Nggak bakal yang kayak
becek-becek bau gitu, nggak. Ini semuanya water resistant, jadi aman. Salah satu yang paling menarik dari mobil ini adalah cara teman-teman masuk mobilnya. Nggak ada pintu, nggak ada kaca, nggak ada atap. Masuknya mesti lompat, ya nggak? Nah, tapi kalian nggak bisa masuk kalau setirnya nggak bisa dibuka. Setir bisa dibuka dulu, teman-teman. Sama kayak F1. Setir dibuka. Dan panel Alcantara yang ada di sini untuk apa? Untuk naruh setir, teman-teman. Tuh. Biar nggak baret bodi karbonnya karena mahal. Jadi taruh di sini. Oke? Sekarang gue mau masuk ke dalam BAC Mono. Oke? Memang harus diinjek katanya teman-teman, joknya. Karena kalau nggak diinjek, kalian nggak bisa masuk. Pas ya? Gue kayak ketiduran gini jadinya. Kita masukin dulu setirnya. Oke? Udah masuk setirnya. Kayak gini. Gila. Feel berkendaranya ini bawahnya pedal box, teman-teman. Jadi yang tumit kalian tuh udah nempel di bawah, beda sama mobil biasanya. Kalau mobil biasa kan kaki dari atas, teman-teman. Kalau pedal box itu kaki kalian turun, nempel di bawah. Yang kerja cuman telapaknya doang. Biarpun ini bukan didesain untuk gue, tapi gue bisa merasain kalau misalnya mobil ini didesain untuk gue, semuanya kepegang, teman-teman. Dari mulai paha gue ada ganjelannya, pundak, semuanya, pinggul gue, tangan gue, semuanya tuh ada. Jadi saat mobil ini belok, badan gue nggak akan gerak kemana-mana, karena semuanya udah ada yang megang. Di sini ada di sini, pundak gue ditahan, paha gue ditahan, pinggul gue ditahan, dan tangan gue pun ini ditahan nih, pas jadinya. Ini gila sih. Dan yang paling menarik dari mobil ini adalah semuanya dikendalikan dari setirnya. Setir ini sekaligus ECU-nya, teman-teman. Jadi semua pusat kendalinya ada di setir. Ini bisa dibilang menggantikan dashboard di mobil. Jadi semuanya ada di sini. Ini ada klakson, ini ada lampu, lampu jauh, ini ada sen kanan kiri. Tapi sennya lagi-lagi, sennya nggak bisa kayak abis pencet sen belok cetek baik lagi, nggak. Kalian harus matiin sennya. Gitu. Terus di sini harusnya kalau nyala ini ada semua keterangan dari mobil ini, dari mulai temperatur air, temperatur oli, pressure oli, dan lain-lain. Semuanya ini bisa dibilang seperti data logger. Semuanya ada di sini. Informasi tentang mobil ini. Terus ini ada pilihannya buat naik turunnya. Terus ini lap time, ini rem tangan. Terus ini lampu kecilnya. Ini netral, pencet ini langsung netral. Terus ini hazardnya, gitu. Dan ini adalah yang tadi gue bilang, 6-speed pneumatic sequential. Ini turun dan ini naik. Gitu. Dan yang menarik dari mobil ini adalah, kan kalian pernah denger dong kalau yang kemarin ada salah satu mobil yang kebakar di jalanan. Gitu. Nah, di sini mobil ini sudah terintegrated dengan untuk pemadam. Aparnya udah integrated. Jadi saat ada apa-apa, misalnya mobil ini korslet ataupun kebakar, cuma tinggal pencet ini doang, emergency, dan ini akan langsung memancarkan apar yang integrated dari mobil ini. Jadi kalian nggak perlu nih bawa-bawa tabung apar. Soalnya kalau kalian bawa tabung apar kayak bingung yang mau ditaruh di mana. Dan ini yang lucu nih, ini di sini ada kantong buat kalian naruh handphone ataupun dompet di kanan kiri ya. Di sini ada, pertama di kiri ini ada buat cut off-nya untuk matiin listriknya. Ada traction control. Terus ada brake bias. Brake bias ini untuk mengatur remnya, brake biasnya berapa persen ke berapa persen, depan dan belakang gitu. Dan lagi-lagi, kenapa road legal? Karena ada windshieldnya. Ini windshieldnya, teman-teman. Masih nggak begitu gede, tapi sudah ada standar untuk road legalnya. Wow. Mudah-mudahan nanti gue bisa diberi kesempatan untuk mencoba mobil ini jalan ya. Karena sih feel-nya sih wow. Gila. Benar-benar, kalau mobil mungkin mengendarai mobil ini seperti dream come true kali ya. Karena yang tadi gue bilang berkali-kali, kalau mimpi dari seorang petrolhead itu adalah bisa mengendarai Formula. Ya ini mobilnya, Formula yang road legal. Jadi kalian bisa mengendarai mobil Formula di jalan raya, ya nggak?
top. Nah, oh ya, gue sempat lupa, ini adalah untuk ignitionnya. Pencet pertama, setelah nyalain si listriknya, kalian pencet pertama itu menghidupkan semua fitur-fitur dari mobil ini. Lalu pencet kedua baru starter gitu. Koplingnya lumayan berat ya teman-teman ya. Tapi yang tadi bilang, jadi untuk pengendalian giginya kopling naik, kopling naik gitu. Tapi kalau kalian udah di atas 2500 rpm, kalian nggak perlu nginjak kopling, langsung naik aja gitu. Bener-bener the real supercar. Nah teman-teman, sekarang kan saat tadi kita mau masuk mobil, sebenarnya kita gak gulung keluar, ya kan? Nah teman-teman juga gulungnya ini ada caranya supaya nggak ngebaretin bodi karbonnya, ya gak? Nah untuk habis masuk mobil, setelah pasang setir, kita pasang seat beltnya teman-teman. Jadi ini ada seat beltnya 4 titik, 1, 2, 3, 4. Caranya pasang seat belt biasa, 4 titik biasa, tarik, kak. Udah. Untuk yang terakhir, keempatnya, pergerakan di sini agak susah emang ya teman-teman ya, karena mobil ini memang didesain bukan untuk gue. Nah udah kepasang semua. Tapi mobil ini memang didesain untuk pakai helm. Jadi saat gua nggak pakai helm, kepala gua agak ke belakang. Saat pakai helm kan agak tebel ya. Jadi kepala kalian akan lurus ke depan begitu. Jadi ini memang didesain untuk karena memang mobilnya kan nggak ada atapnya. Jadi memang kalian harus menggunakan helm gitu. Oke, sekarang kita gimana caranya keluar dari BIC mono. Pertama, copot dulu seat beltnya yang 4 titik. Ya kan? Lalu yang tadi kita bilang, kalian lipat ke belakang untuk si seat beltnya. Gini, dan lalu kalian taruh ngebaratin si bodi karbon dari si BIC mononya. Ke belakang. Taruh ke sini. Oke, udah samping. Dan yang paling menarik adalah cara nyopot setirnya. Caranya gini, tarik belakangnya seperti kalian pas pasangnya, tarik ya kan, dan lagi-lagi taruh di panel alcantara yang sudah disediakan oleh BIC mono. Kan kalau untuk keluarnya sama seperti masuknya. Mohon maaf sekali lagi Pak Welly, saya harus menginjak joknya sekali lagi. Tapi sepatu saya udah dibersihin kok Pak, jadi aman. Ya kan? Nah, kalau kalian biasanya bawa kunci kemana-mana saat kalian turun dari mobil, kalian jangan bawa kuncinya, karena ini nggak ada kuncinya teman-teman. Kalian harus bawa setirnya, karena kunci dari BIC mono ini cuma satu, yaitu untuk kunci tangki bensinnya. Ini baru pakai kunci. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau bensin kalian akan dicolong sama orang lain, karena tangkinya bisa dikunci. Jadi kalau kalian biasanya bawa kunci ditaruh di sini, ini bawa setirnya. Kalau tadi Aldi bilang pakai lanyard, mungkin kalau pakai lanyard akhirnya kalian jalan akan kayak gini karena setirnya agak berat. Lalu kita sekarang pasang lagi si setirnya di mobilnya, karena kita nggak mau kemana-mana bawa mobil ini. Jadi kita pasang lagi ya. Kalau tidak pasang, dan lagi-lagi kalau kalian habis pergi kan kalian pasti bawa lah beberapa barang. Mobil ini ada bagasinya nggak sih? Ada teman-teman, bagasi ada di depan. Untuk bagasinya, ini juga bisa dikunci, teman-teman. Dan untuk kunci bagasinya itu mirip kayak kunci hood pin, gitu. Jadi bisa dikunci dan kalian bisa pencet ini, dan kalian bisa tarik. Itu. Untuk ganjelnya pakai yang ini. Jadi di sini bisa untuk taruh dokumen ataupun apa-apa kalian. Taruh sini, ini bisa jadi ganjelan juga, teman-teman. Tuh. Dan di sini adalah tempat helm kalian. Jadi kalian kan pakai helm. Kalian nggak mungkin bawa dua-duanya, nggak mungkin bawa helm sama bawa setir, agak banyak barang kalian. Jadi akan ditaruh di sini, lalu ditutup dan dikunci. Tutup lagi, ini dan dikunci. Gitu. Jadi mobil ini sangat wow,
menurut gue. Karena gue sebagai petrolhead ya, gue nggak bisa berhenti bilang ke kalian kalau impian gue adalah mengendarai mobil Formula ya. Inilah BAC Mono dari TDA Luxury Toys yang terinspirasi oleh Formula 3 yang diluncurkan oleh Ian dan Neil Briggs dari Liverpool, Inggris. Buat kalian yang penasaran, mobil sekelas Formula ini bisa ditebus dengan harga berapa sih di Indonesia ini? Kita pertama ke pembuatannya dulu. Kalian kalau pertama kali dari SPK, kalian akan mendapatkan mobil 8 bulan setelah SPK, teman-teman. Dan untuk base price dari mobil ini adalah base ya, untuk yang paling dasar itu adalah 4,7 miliar rupiah gitu. Kalau kalian mau di visible carbon seperti ini, kalian harus nambah 250 juta. Gitu, sekitar 4950 miliar untuk kalian mendapatkan full seperti ini yang karbon visible. Basicnya kalau yang base price-nya itu yang 4,7 miliar tetap karbon, teman-teman, tapi dicat. Kalau visible karbon ini kan harus dibikin rapi ya, teman-teman ya. Jadi lurus semua seperti ini, nggak ada nih karbon-karbon yang kayak biasa bikinan nih kan. Yang nabrak-nabrak nggak ada. Di sini semua rapih dan semua motifnya ketemu gitu. Ini nambah 250 juta rupiah, sekitar 250 juta rupiah. Dan itu 4,7 miliar itu off the road, teman-teman. Jadi teman-teman bisa setelah SPK 8 bulan setelah itu gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik mungkin mau mengendarai mobil Formula di jalan raya, silakan datang saja ke TDA Luxury Toys di Jalan Kramat Pela, Jakarta Selatan. Nanti alamatnya yang kita kasih tahu di bawah. Lalu bisa hubungi juga di Instagramnya TDA Luxury Toys, bisa DM ataupun bisa lihat kontak person yang ada di sana untuk mendapatkan informasi-informasi tentang mobil yang keren-keren. Selain ini ada banyak mobil keren di TDA Luxury Toys gitu. Terima kasih banyak untuk TDA Luxury Toys yang telah membolehkan kita untuk main dan untuk mereview mobil pertama kita, yaitu BAC Mono ini, Briggs Automotive Company dari Inggris, Liverpool. Terima kasih banyak juga untuk Pak Welly karena sudah mengizinkan kita untuk main dan tadi nyobain di dalam kokpit si BAC Mono, ya kan? Dan untuk teman-teman yang di rumah, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Mungkin gue kurang apa dalam reviewnya, atau kita harus mereview mobil seperti ini lagi, mobil baru, kan kemarin-kemarin mobil modifikasi kan, apa harus ada mobil baru biar teman-teman bisa dapat informasi-informasi edukasi lagi, ya kan? Silahkan komen aja. Lalu jangan lupa baju, teman-teman. Kita udah mau ngeluarin launching terbaru batch 3, teman-teman. Ini tinggal dikit banget sih. Nggak sampai 5 lagi ya, Wir ya, bajunya ya. Tuh. Jadi cepat-cepat aja. Siapa cepat dia dapat. Ya kan? Jangan kelupaan. Oke, terima kasih yang udah menonton videonya. Terus dukung Dialect Indonesia dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.